Yo, what's up guys? Aisyah Jo di sini. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara kita memberi password pada folder atau file di sistem Windows 10. Teknik password ini disebut dengan teknik encrypt dalam dunia komputer. Di video sebelumnya saya sudah berbagi tutorial kepada teman-teman tentang bagaimana cara menyembunyikan folder dan file. Nah, tapi untuk kali ini saya akan bagikan tutorialnya berbeda, yaitu bagaimana cara memberikan password pada file atau folder yang kita miliki di sistem Windows 10. Nah, perbedaannya antara menyembunyikan dan memberikan password tentu teman-teman pasti sudah tahu. Untuk melindungi atau memberikan password pada folder atau file yang kita miliki, ada dua caranya teman-teman. Yang pertama, kita menggunakan sistem Windows itu sendiri. Oke. Yang kedua, kita menggunakan aplikasi pihak ketiga, ya. Seperti aplikasi folder lock, dan juga API folder lock, dan juga WinRAR, dan juga Zip, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk melindungi data teman-teman di sistem. Bagus, korang memang boleh diharap. Tapi sedikit ada catatan penting ya bagi teman-teman. Jika teman-teman ingin melakukan yang namanya encrypt atau mempassword data atau file di sistem Windows itu. Apa dia, wahai anak muda? Karena ada beberapa sistem Windows yang memang tidak support untuk melakukan encrypt ini. Ya, seperti Windows 10 Home. Itu tidak support dengan yang namanya encrypt folder dan file. Oh no! Di sistem ya teman-teman, di sistem. Ya. Lalu yang support hanyalah Windows 10 Pro dan ke atasnya. Ya, tapi kalau teman-teman masih memiliki Windows 10 Home Edition seperti yang saya miliki saat ini, maka jangan harap fitur itu akan aktif dan tidak akan bisa diaktifkan. Nah, itu karena memang sudah dari Microsoft itu sendiri ya teman-teman. Oke. Nah, jadi bagaimana cara kita mengaktifkannya, melakukan yang namanya encrypt di Windows 10 Edition jika fitur itu tidak aktif? Kan itu menjadi pertanyaannya. Tenang, masih ada cara lain untuk melakukannya dan hampir-hampir sama dengan metode sistem itu. Oke? Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Cara pertama, kita melakukan encrypt atau mempassword file atau folder kita melalui sistem. Kita menggunakan yang namanya melalui Windows Explorer kita, pasti ya. Pertama-tama teman harus buka dulu yang namanya Windows Explorer di sini ya. Saya taruh di sini Windows Explorer, lalu teman-teman pilih salah satu yang namanya folder yang akan kita berikan password atau kita amankan gitu ya. Kata lainnya adalah mengamankan sebuah folder gitu kan. Oke. Contoh di sini kita akan buat satu folder, namanya di sini adalah Joko. Oke. Nama folder yang kita buat ini adalah Joko. Oke, ini udah ada namanya Joko. Nah, folder ini akan kita amankan atau kita buat password, itu ya kan? Ya, pertama kita akan menggunakan sistem tadi. Kita coba dulu untuk menggunakan sistem ini sendiri. Klik kanan pada folder yang akan kita buat ini, maka pilih Properties. Nah, di sini saya taruh. Pada Properties ini teman-teman, biasanya ya kalau Windows lain, Windows Pro dan Windows Enterprise itu ini kalau teman-teman klik Advanced ini langsung aktif yang namanya
encrypt content to secure data, ini pasti aktif. Nah, tapi kalau kamu menggunakan yang namanya Windows 10 Home Edition seperti yang saya gunakan, pokoknya versi Windows 10 Home, mau edition mau apapun itu, maka ini tidak akan aktif teman-teman. Tidak akan aktif karena itu memang dari Microsoft itu sendiri ya teman-teman. Jadi nggak bisa kita apa-apain. Nah, Windows saya tidak bisa melakukan yang namanya encrypt tadi, memberikan password. Kita cek dulu di WinPer ya teman-teman. Di WinPer, coba saya ketik di sini mengecek sistem Windows saya. Sistem Windows 10 tetapi yang Windows 10 Home Single Language. Nah ini ya. Nah kalau teman-teman menggunakan Windows yang lain, Windows Pro, Windows 10 Pro, maka ini akan aktif dan teman-teman bisa lanjutkan. Nah, karena kita tidak bisa, karena yang di sini tidak aktif, maka kita tidak bisa lanjutkan ini. Nah, lalu bagaimana caranya? Masih di sini, teman-teman. Yaitu teman-teman bisa lakukan, kalau ini tidak bisa kita lakukan, maka kita bisa pergi ke security. Ini security. Nah, pada bagian security ini teman-teman pilih pada bagian bawah user ini, yang ada tulisan akun kita ini, ya user ini. User ya, jangan yang bagian atas ya teman-teman, pilih yang user, ada statusnya sebagai user ini. Oke, setelah pada bagian user ini pilih atau klik edit. Nah di sini lagi pada permission for Joko ini ya, permission for Joko ini ada lagi security-nya, pilih lagi yang bawah ini. Nah setelah pilih pada yang bagian bawah ini, teman-teman centangkan semua kolom-kolom di bawah ini atau pilih deny. Klik deny, maka semua akan tercentang ya. Kalau sudah, maka kita pilih apply. Kalau ada tulisan seperti ini, peringatan, yes, lalu oke, lalu oke lagi. Nah, kita akan lihat statusnya filenya Joko tadi. Sepertinya tidak ada apa-apa di Joko ini ya teman-teman. Tapi kalau kita coba buka Joko ini, maka ada tulisan seperti ini. Kalau kita continue kan juga seperti ini lagi ya. Oke. Bagus, korang memang boleh diharap. Oke. Jadi tidak bisa kita buka filenya. Kalau sudah tidak bisa kita buka berarti aman kan? Tidak bisa diakses oleh orang lain. Nah, lalu kemudian coba untuk dihapus. Klik kanan lalu kemudian kita delete. Nah, ini pesannya kalau dihapus. Folder access deny. Dan akan bertulisan seperti ini terus, nggak akan bisa dihapus. Oke, dihapus. Lalu kita mau rename, apakah bisa di rename? Kita coba klik kanan kemudian rename, ganti. Nah tulisannya seperti ini juga teman-teman, tidak bisa diapa-apain ya. Jadi setelah kita melakukan di security tadi ya, maka data kita, folder kita itu aman, nggak akan bisa diapa-apain orang, mulai diganti foldernya, kemudian dibuka dan diedit namanya, dan juga dihapus, itu tidak bisa sama sekali diapa-apain. Terbaik. Ya, oke. Lalu bagaimana cara mengembalikannya? Ya kan, itu pertanyaannya. Ya sama, cara mengembalikannya harus hampir sama dengan cara kita membuatnya tadi ya. Masa kita bisa membuatnya tapi nggak bisa mengembalikannya? Itu kan hal yang aneh ya teman-teman. Oke, cara mengembalikannya teman-teman pergi lagi ke job folder atau file yang kita amankan tadi, lalu pilih properties, lalu saya tarik ke sini. Lalu pada bagian properties ini tadi pilih lagi security, pilih lagi user tadi, ini user yang paling user ini. Ya. Kemudian pilih edit, lalu pilih lagi user yang tadi, kemudian hilangkan centang deny ini, pilih allow. Nah, oke, apply, kemudian oke, kemudian oke. Oke, kita akan coba cek lagi.
Double klik, Joko sudah bisa dibuka. Kemudian klik kanan, kita coba pilih rename, sudah bisa aktif rename ini. Bisa di rename. Kalau kita hapus juga pasti sudah bisa terhapus. Oke, sudah hapus. Oke, itu untuk cara pertama. Oh. Nah, untuk cara yang kedua ini pertama kita harus menggunakan yang namanya aplikasi WinRAR dan folder lock. Jadi kedua aplikasi ini akan saya coba praktekkan ke teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus install dulu lah aplikasi yang namanya WinRAR dan aplikasi folder lock ya teman-teman, folder lock. Kalau sudah, maka kita akan coba dulu buka sebuah file atau folder yang akan kita amankan atau kita berikan passwordnya. Di sini salah satunya kita coba buat lagi folder di sini. Foldernya itu penting ya. Kok pendek deh, penting. Oke, nama foldernya adalah penting. Sini penting. Oke. Nah, folder ini akan kita buat password melalui aplikasi yang namanya WinRAR. Nah, ini paling banyak digunakan orang itu memang WinRAR karena memang mudah teman-teman untuk mengunci folder tanpa ribet, dari sistem juga enggak gitu kan. Ya. Jadi memang mudah ini menggunakan. Oke, setelah itu teman-teman pilih penting ini, folder penting ini, kemudian klik kanan, kemudian pilih add to archive. Nah, ini lambang WinRAR tapi pilih add to archive. Ya. Oke, lalu setelah itu teman-teman klik to archive itu. Nah, di sini teman-teman bisa pilih zip-kah, RAR-kah, RAR4kah atau RAR-kah. Ini untuk format arsipnya itu memang RAR saja yang normal. Oke. Lalu setelah itu teman-teman pilih set password. Nah, di sini set password. Nah, pada set password ini teman-teman jangan lupa centangkan encrypt file names ya. Nih, karena memang ini kuncinya tadi untuk memberikan password encrypt file name. Lalu teman-teman bisa pilih centang show passwordnya ini atau tidak, ya kan? Nah, saya hilangkan centang show password ini supaya bisa dikonfirmasi passwordnya. Oke, di sini kita buat password kita. Oke, konfirmasi sekali lagi. Oke, kalau sudah kita okekan, lalu kita okekan lagi. Nah, file penting itu tadi akan berubah menjadi sebuah WinRAR ini. Ya, WinRAR. Nah, folder yang kita miliki tadi, maka kita harus hapuskan. Mana folder yang kita miliki tadi? Ini. Kalau sudah jadi WinRAR, maka ini akan kita hapuskan saja. Oke. Nah, ini ada folder penting. Oke, lalu kita akan coba dulu folder penting ini. Kita buka. Bam. Nah, sudah ada minta password. Ya. Kita bisa ketik password di sini ya. Nah, sudah bisa terbuka kalau saya ketik. Nah, lalu kita coba untuk salah ngetik password ya. Nah, dia akan modelnya seperti ini teman-teman. Ini kalau seperti ini tidak bisa diakses sama sekali ya. Oke, penting ini. Kalau udah di password seperti itu. Terbaik kan? Memang terbaik. Oke teman-teman, cukup di sini untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye-bye.